Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiko dengan NIM 11920202229 dari kelas PAI 5F UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang problematika pendidikan dalam otonomi daerah. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak pengertian dari otonomi pendidikan itu? Pengertian otonomi pendidikan menurut Edward B. Fiske 1998, otonomi pendidikan adalah desentralisasi pendidikan sebagai manifestasi dari desentralisasi otonomi daerah. Data empirik berbagai pengalaman internasional di beberapa negara menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi pendidikan berdampak positif pada yang pertama, peningkatan mutu, efisiensi administrasi, efisiensi keuangan, dan perluasan dan pemerataan pendidikan. Adapun menurut Tiller, pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan mencakup 6 aspek. Yang pertama yaitu pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah. Yang kedua, manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang ketiga, ada penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah. Yang keempat yaitu pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan. Yang kelima, hubungan kemitraan stakeholder pendidikan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan infrastruktur sosial. Nah, selanjutnya pengertian dari otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan namos yang berarti undang-undang atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Nah, contohnya jika ada daerah sudah mampu mencapai kondisi sesuai yang dibutuhkan daerah, maka dapat dikatakan bahwa daerah sudah berdaya atau mampu untuk melakukan apa saja secara mandiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak luar dan tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Dan dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut inisiatif sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Bab 1 Pasal 1 Poin H, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya apa saja sih problematika pendidikan dalam otonomi daerah? Dalam pelaksanaan otonomi pendidikan ini belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya persiapan peranata sosial, politik, dan ekonomi. Otonomi ini banyak memberikan efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi dan biaya pendidikan, serta pemerataannya. Ada beberapa masalah yang mengakibatkan pelaksanaan pendidikan di daerah masih belum baik. Yang pertama yaitu belum jelas aturan pengelolaan akan peran dan tata kerja tingkat kabupaten dan kota. Yang kedua ada pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksanakan secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai. Yang ketiga ada dana pendidikan dari APBD belum memadai. Yang keempat ada kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Yang kelima ada otoritas pimpinan dalam hal ini bupati atau wali kota sebagai penguasa tunggal daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. Dan yang terakhir ada kondisi dari setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam menyelenggarakan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana, dan dana yang dimiliki. Nah, adapun solusi problematika pendidikan dalam otonomi daerah
Yang pertama yaitu pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dalam otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua ada konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi, membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan otonomi daerah. Karena pada dasarnya pendidikan dalam otonomi daerah ditujukan untuk meningkatkan kesetaraan pendidikan dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pendidikan dalam otonomi daerah. Baik, mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.